setiap anak berkembang ada fasenya nih, Mbak Diva ya. Nah, ketika ditemui ada fase yang terlewat atau belum muncul atau belum tercapai, nah itu orang tua perlu jeli untuk melihat itu. Kolaborasi antara guru dan orang tua itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya kolaborasi yang paling pertama itu adalah mendukung tumbuh kembang anak gitu. Halo Tribuners, selamat datang di Etalk, sebuah inisiatif Tribun News dan Sekolah Tech mewadahi orang tua, guru, dan juga penggiat pendidikan untuk berdiskusi lebih dalam terkait pendidikan di Indonesia. Saya juga informasikan Tribun News dan Sekolah Tech juga membuat konten-konten edukasi yang dapat diakses di tribunnews.com. Dan saya Alma Diva senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Dan Tribuners, pada episode kali ini tentunya saya senang sekali karena dapat memberikan topik yang berbeda, di mana hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendukung anak berkebutuhan khusus atau ABK agar mereka dapat berkembang secara optimal. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa, beliau adalah dosen pendidikan khusus Universitas Negeri Jakarta, yaitu Ibu Leliana Lianti, SPD, MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Diva. Halo Tribuners. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita di Etalk hari ini Ibu ya. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun cuaca di luar mendung, ya, tapi perasaan saya sangat bahagia karena bisa datang ke acara podcastnya sekolah. Terima kasih Ibu sudah hadir menyempatkan waktu ke sini ya Bu ya. Dimana hari ini kita akan berdiskusi lebih dalam terkait bagaimana gitu ya peran orang tua dan guru untuk mengoptimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus atau kita singkat ABK ya Bu. Oke. Nah Bu, sebelum kita diskusi lebih dalam, ngobrol lebih dalam, sepertinya saya penasaran nih Bu ya, apa sih Bu yang membuat Ibu tuh ingin menekuni terkait pendidikan khusus ini gitu Bu? Oke. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Diva sudah mengundang saya gitu untuk sharing terkait dengan bagaimana dunia pendidikan khusus gitu ya, terutama terkait dengan mendukung proses pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sedikit cerita flashback ke 25 tahun yang lalu, kenapa saya akhirnya jatuh cinta kepada dunia pendidikan khusus, itu berawal dari saya melihat gitu ya, dekat rumah saya itu ada sekolah luar biasa, di mana di sore hari itu biasanya di halte dekat rumah saya itu ada anak-anak murid gitu ya dari sekolah luar biasa tersebut berkomunikasi Mbak Alma. Nah ternyata cara komunikasinya berbeda dengan cara kita komunikasi gitu. Saya melihat oh menarik ya, kok ada cara komunikasi yang beda. Karena kan kita biasanya komunikasi secara lisan gitu. Mereka asik banget komunikasi. Kemudian saya bilang wah ini boleh nih kayaknya suatu hal yang menarik yang saya pikir perlu saya cari tahu. Nah dari situlah kemudian saya mencari tahu yang saya anggap berbeda gitu ya dari yang kebiasaan pada umumnya gitu. Nah setelah saya cari tahu, akhirnya saya makin merasa bahwa yakin gitu ya bahwa sepertinya ini yang ingin saya pelajari dan inilah yang kemudian ingin saya tekuni dan saya ingin menjadi berbeda dari yang lainnya gitu ya, punya kemampuan yang berbeda dari orang lainnya gitu ya. Pada masa muda kan inginnya nyari yang beda gitu ya Mbak Alma. Dan begitu saya kuliah di pendidikan khusus, pada masa lalu namanya pendidikan luar biasa ya Mbak Alma, baru berubah menjadi pendidikan khusus gitu. Nah saya menemukan bahwa this is it. Ini menarik sekali. Saya belajar banyak hal yang benar-benar berbeda. Di situ saya menemukan bahwa ada komunikasi lain selain komunikasi lisan, gitu ya, verbal lisan dan verbal tulisan, ada non verbal gitu, komunikasi secara isyarat. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya menemui ada anak-anak yang mereka nggak bisa baca, bukan karena mereka tidak punya kemampuan intelijensi yang baik, tapi karena mereka kesulitan untuk membedakan huruf-huruf yang sejenis gitu, yang serupa gitu ya, seperti P dengan B gitu, kemudian D dengan B gitu ya. Saya pikir ini dunia yang membuat saya jatuh cinta, dan akhirnya hingga 25 tahun kemudian saya masih berada di dunia pendidikan khusus ya.
itulah sejarahnya gitu ya, kenapa saya tertarik itu sih Mbak Alma. Wah, berarti sudah 25 tahun ya Bu ya? Kurang lebih 25 tahun. Wah, luar biasa sekali. Jadi Ibu mempelajari tentang pendidikan khusus ini hingga saat ini ya Bu ya? Hingga saat ini masih terus belajar Mbak Alma. Wah, jadi seperti menarik banget nih Bu ya. Mungkin saya juga pribadi belum begitu banyak tahu gitu ya terkait pendidikan khusus dan juga anak berkebutuhan khusus gitu ya. Mungkin Tribuners yang lain juga masih belum begitu banyak memahaminya gitu Bu. Tapi sebetulnya definisi ABK ini tuh apa sih Bu? Oke, definisi ABK ada dari berbagai undang-undang ya. Ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2023 yang terbaru gitu ya. Tapi sederhananya, simpelnya anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berbeda secara signifikan, gitu ya. Berbeda secara signifikan, baik fisik, mental, sosial, emosi gitu ya, sehingga mereka butuh layanan pendidikan khusus. Nah, perbedaan signifikan ini apa sih gitu ya? Nah, Mbak Diva kan lihat saya pakai kacamata, betul, gitu ya. Apakah kemudian saya bisa dikatakan sebagai penyandang hambatan penglihatan? Tidak ya Bu ya? Iya. Kenapa tidak? Karena tidak signifikan. Jadi saya punya hambatan penglihatan, punya masalah penglihatan gitu ya. Tapi ketika saya dikasih alat bantu kacamata, selesai gitu. Nah, sedangkan pada teman-teman hambatan penglihatan, walaupun sudah dibantu dengan alat bantu penglihatan, tetap membutuhkan layanan pendidikan khusus. Nah, itulah yang disebut dengan secara signifikan berbedanya. Jadi bedanya bukan terkait beda yang gimana gitu ya Mbak Diva ya, tapi artinya beda cara belajar gitu. Kan kita berdua berbeda, setiap individu itu berbeda. Nah, ini lebih kepada berbeda cara belajar sehingga mereka perlu layanan pendidikan khusus. Gitu ya Bu ya. Jadi memang perbedaannya secara signifikan. Signifikan. Tapi Bu, untuk ABK ini kan sepertinya banyak jenisnya ya Bu ya. Klasifikasinya tuh seperti apa sih Bu? Baik, jadi sebenarnya ragam anak berkebutuhan khusus ini banyak ya, banyak sekali. Dimulai dari hambatan penglihatan atau mungkin istilah yang dikenal tunanetra, kemudian ada hambatan pendengaran, istilah yang biasa digunakan tunarungu, kemudian ada hambatan intelektual atau disebut juga dengan tunagrahita, ada hambatan fisik dan motorik yang biasa disebut dengan tunadaksa. Kemudian ada hambatan sosial emosi atau yang biasa disebut juga dengan tunalaras ya. Kemudian ada kesulitan belajar spesifik yang mungkin Tribuners lebih familiar dengan istilah disleksia. Disleksia, disgrafia atau diskalkulia. Kemudian ada autisme, ADHD, kemudian cerdas istimewa dan bakat istimewa atau disebut juga dengan gifted and talented, dan kemudian ada anak berkebutuhan khusus yang kategorinya disebut dengan multiple disability atau tunaganda gitu. Jadi range-nya luas gitu ya Mbak Diva, dan ragamnya juga cukup banyak gitu. Wah, jadi memang ternyata tuh banyak ya Bu ya untuk si definisi ABK ini dan jenis-jenisnya ya Bu ya? Ya, ragamnya cukup banyak. Betul. Lalu bagaimana nih Bu, orang tua ini mengenali tanda-tandanya gitu Bu? Oke. Sebelumnya saya informasikan dulu kalau saya salah satu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, Mbak Diva. Jadi gimana sih cara kita mengenali tanda-tanda? Pada beberapa anak berkebutuhan khusus yang memang sudah membawa atau terlahir dengan kondisi adanya kebutuhan khusus, misalnya hambatan penglihatan atau pendengaran gitu ya, itu biasanya bisa dideteksi pada saat baru lahir begitu. Nah, tapi ada juga yang baru diketahui setelah proses berjalannya usia gitu. Misalnya contohnya pada anak autisme atau pada anak ADHD gitu ya, atau disebutnya GPPH kalau istilah Indonesia, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas gitu. Nah, bisa diketahui dengan adanya hambatan yang terlihat. Misalnya keterlambatan bicara gitu ya. Jadi kan setiap anak berkembang ada fasenya nih Mbak Diva ya. Nah, ketika ditemui ada fase yang terlewat atau belum muncul atau belum tercapai, nah itu orang tua perlu jeli untuk melihat itu. Karena tanda-tandanya bisa dilihat dari yang seperti tadi saya sampaikan. Salah satunya misalnya biasanya anak-anak usia 3 bulan sudah bisa tengkurap gitu ya, 3-4 bulan. Tapi kok sampai 7 bulan belum? Ya itu ya. Terus kemudian usia 1 tahun sudah mengeluarkan kata.
Nah ini kok belum gitu Iya. ya. Nah ini juga bisa jadi tanda-tanda. Di usia 2 tahun biasanya udah manggil mama, papa, atau bisa menyampaikan mau apa gitu ya. Ini kok belum. Nah itu tanda-tanda yang bisa terlihat gitu. Tapi pada beberapa anak, misalnya pada anak hambatan intelektual, salah satu kategorinya adalah Down syndrome, itu bisa terlihat dari baru lahir karena memang ada wajah yang khas gitu. Wajah yang khas yaitu karena ada kelainan kromosom seperti itu, Mbak Diva. Ya. Jadi memang tanda-tanda ini sebetulnya sudah bisa dilihat dari kecil ya Bu ya, iya, bahkan betul. dari lahir gitu ya Bu ya. Betul. Namun Bu, kalau memang itu sudah jelas gitu kan, berarti kan memang anak ini butuhkan treatment, membutuhkan sekolah gitu kan. Namun memang kita ketahui bahwa pertumbuhan anak ini kan tidak bisa terjadi, tidak hanya terjadi dalam sekolah dan tidak hanya terjadi dalam rumah gitu. Namun kan dengan begitu butuh ada kerjasama nih Bu antara orang tua dan guru gitu. Menurut Ibu sebagai pengalaman Ibu sebagai dosen dan orang tua ya Bu ya, seberapa penting sih Bu peran kolaborasi ini dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus? Oke. Kalau ditanya seberapa penting, saya rasa tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tapi untuk semua anak gitu ya, kolaborasi antara guru dan orang tua itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya kolaborasi yang paling pertama itu adalah mendukung tumbuh kembang anak gitu. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya kolaborasi, jika orang tua ingin mengetahui potensi yang dimiliki oleh anaknya, itu akan lebih mudah diketahui. Begitu juga dengan apabila ditemui hambatan yang terjadi gitu. Nah, kolaborasi ini menjadi penting sekali karena kita mencari tahu sebenarnya kalau pada anak berkebutuhan khusus needs-nya atau kebutuhan utamanya apa sih gitu. Nah ini kan nggak bisa hanya di sekolah saja tapi di rumah juga gitu. Sehingga orang tua bisa menyampaikan sebenarnya kebutuhan utama putra-putrinya gitu ya seperti apa sehingga itu bisa disupport dalam bentuk proses pembelajaran di sekolah gitu Mbak Diva. Nah, Ibu udah bahas kebutuhan nih Bu ya. Lalu sebetulnya setiap anak kan memang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Lalu untuk khususnya untuk anak berkebutuhan khusus ini gitu ya, hal-hal utama apa sih Bu yang harus dipahami gitu sebagai orang tua dan guru agar dapat memberikan dukungan yang tepat? Gitu. Kalau ditanyakan terkait dengan hal apa saja yang paling penting itu kita perlu memahami karakteristik sebenarnya. Tadi kan Mbak Diva sudah sampaikan setiap anak berbeda. Setiap anak itu unik. Begitu juga anak berkebutuhan khusus. Berbeda ini adalah kebutuhannya. Sehingga perlu tahu karakteristik utamanya. Baik itu karakteristik dalam hal komunikasi, kemudian karakteristik dalam hal perilaku, kemudian karakteristik dalam hal adaptasi terhadap lingkungan gitu ya. Dan kemudian juga karakteristik belajarnya ketika nanti dia di sekolah nanti. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana cara belajar, tapi juga karakteristik komunikasi. Karena komunikasi itu ternyata tidak hanya sekedar komunikasi lisan, tapi juga ada komunikasi nonverbal lainnya gitu. Nah, ini yang perlu diketahui oleh orang tua dan juga diketahui oleh guru terkait dengan karakteristik utama. Sehingga diperlukan kemampuan untuk memahami karakteristik itu, baik karakteristik yang secara spesifik, misalnya komunikasi yang tadi saya sampaikan, kemudian karakteristik perilaku, karena pada beberapa anak, contohnya pada anak autisme ataupun anak ADHD, kebutuhan akan modifikasi perilaku menjadi penting, gitu ya, itu diperlukan. Belum lagi karakteristik secara sosial, karena ada anak yang tidak mudah untuk beradaptasi, Mbak Diva. Ketemu orang baru itu langsung tidak langsung bisa gitu serta-merta untuk bisa berkomunikasi atau bisa bergaul bersama gitu ya. Nah, itulah yang perlu dipelajari, dipahami, diamati dan kemudian direspon. Gitu. Luar biasa sekali Ibu ya jawabannya. Banyak belajar dari Ibu. Mungkin yang walaupun saya belum jadi orang tua, seenggaknya saya jadi belajar gitu ya untuk persiapan nanti orang tua, menjadi orang tua nanti ya. Nah Bu, memang kalau memang sepertinya sudah kita ketahui ya, sekarang ini memang anak berkebutuhan khusus sudah memiliki sekolah luar biasa gitu ya. Namun kan saat ini ada sekolah inklusi, di mana sekolah umum dengan siswa
berkebutuhan khusus gitu ya. Dengan fenomena ini Bu, menurut Ibu, pandangan Ibu sebagai dosen dan orang tua bagaimana Bu? Oke. Baik Mbak Diva, ini menarik ya terkait dengan sekolah inklusi. Jadi sekolah inklusi itu bukan hanya sekedar ada anak ABK diterima di sekolah itu, selesai, tidak. Tapi sekolah inklusi ini adalah sekolah yang tidak hanya sekedar menerima, tapi juga harus merangkul, gitu ya. Cara merangkulnya gimana? Dengan menyediakan sistem layanan pendidikannya, gitu, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana pendapat saya? Tentunya saya setuju sekali dengan adanya sekolah inklusi ini. Kenapa? Karena jumlah sekolah inklusi itu sekolah luar biasa, gitu ya, itu tidak banyak, Mbak Diva. Mbak Diva sudah tahu nggak kalau di Jakarta nih jumlah sekolah luar biasa ada berapa jumlahnya? Wah, nggak tahu, Tidak banyak, tidak gitu banyak, ya. Tapi Yang negeri aja hanya 12 Mbak Diva. Di Jakarta Oke. Timur itu hanya punya 1 Mbak Diva. Wah. SLB Negeri 7 di Kebun Nanas. Sedangkan kita tahu Timur itu Cibubur masih timur ya Mbak Diva ya. Cakung masih timur juga. Kebayang nggak ya kalau misalnya mereka harus ke Kebun Nanas gitu ya. Nah, dengan adanya sekolah inklusi ini mereka bisa bersekolah di wilayah terdekat dari rumahnya. Gitu. Jadi saya menyambut dengan sangat gembira gitu ya adanya sekolah inklusi ini. Hanya saja implementasinya yang memang perlu dipersiapkan karena tidak mudah untuk mempersiapkan layanan pendidikan inklusi di salah satu sekolah gitu ya. Jadi perlu ada beberapa dimensi yang dikembangkan untuk mewujudkan layanan pendidikan inklusi yang terbaik untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Wah, berarti memang sekolah inklusi ini sebetulnya membantu proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus ya Bu ya? Betul, jadi bukan hanya anak berkebutuhan khusus sebenarnya Mbak Diva, tapi juga anak-anak pada umumnya. Kenapa? Karena ini mendorong pertumbuhan sosial anak-anak pada umumnya. Sehingga mereka bisa tahu bahwa beda itu nggak apa-apa, karena memang kita semua terlahir dengan kondisi yang unik, yang memang berbeda gitu. Wah, gitu ya Bu ya, benar-benar. Jadi memang ini juga jadi sebuah pelajaran untuk anak-anak lain bahwa memang ada berbeda dan harus saling mendukung ya. Betul. Bekerja sama gitu ya. Nah Bu, namun saya juga pernah baca nih Bu, bahwa memang anak berkebutuhan khusus ini bahwa penting memiliki rutinitas atau terstruktur gitu ya, atau konsistensi gitu ya untuk pembelajarannya sendiri gitu. Namun bisa nggak ya Bu dibantu jelaskan sebetulnya lebih kenapa hal tersebut tuh berpengaruh besar sih Bu untuk perkembangan ABK ini? Oke, jadi kenapa sih perlu yang namanya pembelajaran terstruktur gitu ya? Jadi pada beberapa anak-anak berkebutuhan khusus, pembelajaran terstruktur ini menjadi sesuatu hal yang mendukung mereka. Kenapa? Karena pada beberapa anak, contohnya pada anak autisme, ini perlu yang namanya bantuan jadwal terstruktur agar mereka bisa memprediksi what next selanjutnya apa, gitu. Karena mereka memiliki kebutuhan untuk diajarkan cara memprediksi selanjutnya akan ada apa, gitu. Salah satu karakteristik pada anak autisme ini kan rigid ya, kaku gitu. Nah ini perlu diajarkan terkait dengan struktur jadwal gitu. Nah selain itu juga untuk membantu pada anak-anak umum, anak-anak berkebutuhan khusus lainnya untuk bisa mengatur kebutuhannya mereka dari waktu ke waktu. Apa yang harus dia lakukan, kapan dia akan melakukan itu, dan bagaimana dia melakukannya. Nah, dengan pembelajaran terstruktur ini, anak-anak berkebutuhan khusus bisa punya pola nih Mbak Diva, punya pola belajar, punya tata cara belajar yang kemudian mereka bisa mengatur, memanajemen dirinya. Sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus saja ya pembelajaran terstruktur, sebenarnya untuk semua anak juga diperlukan. Hanya saja memang anak-anak pada umumnya biasanya sudah mampu mengorganisasi secara tidak langsung ya, walaupun tidak diajarkan secara langsung, dengan ketika ada jadwal pelajaran mereka bisa paham bahwa oke, ada jadwal pelajaran ini. Kemudian di rumah mereka harus mandi jam segini, mereka udah langsung otomatis belajar. Nah, sedangkan pada anak-anak berkebutuhan khusus ini perlu diajarkan terkait dengan struktur ini. Jadi memang penting sekali yang tujuannya untuk membangun pola, membantu mereka memprediksi ke depannya atau selanjutnya gitu ya, mereka akan belajar tentang apa atau melakukan apa
Ya Bu, jadi memang terstruktur ini tidak hanya menjadi kebutuhan ABK, namun juga pada siswa atau anak umumnya gitu ya Bu ya. Namun kalau dari kita diskusi sebelumnya gitu ya, banyak yang perlu diperhatikan dari orang tua dan guru dalam menghadapi ABK ini. Namun Bu, tentunya pasti ada banyak tantangan ya dari menjadi orang tua dan guru dari anak ABK ini gitu. Namun Bu, apakah ada tips ya yang bisa Ibu bagikan untuk guru dan orang tua agar tetap mungkin bisa dikatakan fokus, lebih teliti, detail dan sabar gitu ya. Menurut Ibu bagaimana? Ada tipsnya? Oke, baik. Ini tips ini agak berat ya, karena memang saya sendiri masih menghadapi tantangan untuk sabar gitu ya, untuk fokus menangani putra saya gitu ya. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Saya biasanya melakukan teknik SLA. Wah, apa itu Bu? Teknik SLA itu adalah singkatan dari Stop, Listen, and Act. Okay. Jadi setiap kali saya merasa emosi gitu ya, menghadapi tantangan perilaku pada putra saya, itu saya biasanya akan stop, ambil jeda, tarik nafas, terus kemudian listen ini bukan berarti hanya mendengar gitu, tapi lebih kepada menyimak. Listen ini menyimak perilaku yang muncul gitu ya, baru saya bisa mengambil tindakan. Nah, ini adalah teknik dalam mengelola gitu ya, mengelola ketika menemui tantangan terhadap perilaku. Nah, tapi tantangan itu bukan hanya berasal dari anaknya gitu. Tantangan terbesar itu sebenarnya berasal dari lingkungan masyarakat, Mbak Diva. Itu tantangan yang terbesar. Kenapa? Karena tidak semua atau belum, saya tidak mengatakan tidak ya, tapi lebih senang menggunakan istilah belum. Kenapa? Karena saya yakin sebenarnya kita bisa gitu ya. Jadi tantangan utama adalah masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa ada perbedaan besar terhadap cara belajar pada anak-anak ini gitu ya. Nah, tantangan inilah yang kemudian perlu dihadapi oleh guru di sekolah ataupun orang tua di rumah. Misalnya Mbak Diva, ketika orang tua membawa anaknya ke mall, kemudian anaknya tantrum itu marah yang kemudian meletup-letup gitu ya, emosi gitu ya, yang meletup-letup. Terus kemudian di situ tantangannya adalah orang tua sebenarnya bisa menangani, tapi masyarakat atau lingkungan sekitar ngelihatnya kan jadi yang itu anak kenapa ya gitu ya. Nah, itu tantangan yang perlu dihadapi. Jadi tantangan terhadap stigma masyarakat, tantangan terhadap stigma negatif yang dilekatkan pada anak-anak berkebutuhan khusus ini oleh masyarakat. Itu tantangan utama. Jadi stigma negatif yang melekat gitu. Di sekolah juga begitu. Banyak orang tua anak pada umumnya yang kok anak saya sekelas sih sama anak berkebutuhan khusus misalnya. Sehingga guru kan perlu mengelola tantangan itu dengan memberikan informasi, cara komunikasi yang lebih baik kepada orang tua pada umumnya untuk menjelaskan kenapa anak ABK ini ada di sekolah ini gitu. Itu. Jadi tantangan terhadap stigma itu menjadi hal yang utama. Nah, stigma negatif ini muncul tidak hanya sekedar labeling ya, Mbak Diva. Gitu ya, tapi juga ada yang mengatakan bahwa oh nih orang tua punya anak ABK jangan-jangan karena dosa masa lalu gitu ya. Itu stigma-stigma yang muncul. Yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah diskriminatif. Nah, tantangan diskriminatif inilah yang kemudian perlu kita hadapi bersama. Ketika ada anak, kalau di sekolah ya, misalnya ada anak yang maju ke depan untuk mengerjakan soal. Kemudian anak-anak ABK ini nggak ada kesempatan untuk maju. Nah, justru inilah yang perlu diberikan. Ketika mereka maju, bukan berarti mereka harus menggunakan soal yang sama kalau misalnya cara belajarnya beda. Kalau misalnya pada anak-anak yang dengan anak dengar gitu ya, dengan anak tuli itu tentu berbeda caranya gitu. Bisa jadi anak yang tuli juga bisa maju, tapi kemudian cara dia melakukan pekerjaannya ataupun mengerjakan soal-soalnya dengan cara yang berbeda. Jadi perlu ada adaptasi terhadap proses pembelajaran. Jadi adaptasi, akomodasi pembelajaran. Itu sih tantangan yang saya pikir yang besar ya, tantangan yang besar yang memang harus dihadapi. Jadi tipsnya kalau misalnya kita menemui hal-hal yang
tantangan dirasa berat sekali gitu ya, gunakan teknik SLA yang saya pikir mudah-mudahan gitu ya, guru-guru hebat di luar sana dan juga orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus bisa terbantu dengan kita stop terlebih dahulu, kita simak gitu ya, terus kemudian baru kita action gitu ya, melakukan apa untuk anak kita gitu. Wah menarik banget ya Bu. Semoga SLA ini bisa diaplikasikan juga ya kepada guru dan orang tua yang ada di seluruh Indonesia. Namun secara keseluruhan gitu ya, untuk perkembangan anak baik ABK maupun tidak gitu ya, sebetulnya memang membutuhkan keterampilan dan soft skill ya Bu ya, sebagai orang tua dan guru. Kami pun sekolah juga memiliki pelatihan gratis untuk orang tua dan guru terkait perkembangan anak dan cara mengajar di kelas. Dan Tribuners bisa mendapatkan informasi di Instagram kita, Sekolah Parents, dan juga di link yang berada di layar ini. Baik Ibu, terima kasih banyak gitu ya Bu, bahwa memang banyak sekali yang bisa perlu diperhatikan gitu ya sebagai orang tua dan guru, terutama perkembangan anak. Namun Bu, sebagai penutup ya Bu ya, terakhir boleh dong Bu diberikan closing statement untuk Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Oke, kalau soal tips gitu ya, untuk guru dan orang tua ini sebenarnya saya memberikan tips untuk diri saya sendiri juga gitu ya Mbak Diva ya, karena saya sebagai orang tua dan juga guru gitu ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tipsnya yang pertama adalah kenali betul gitu ya kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus ini. Setelah mengenali, yang berikutnya adalah mari berikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang ketiga, rayakan. Rayakan apa? Rayakan sekecil apapun perkembangan yang dicapai oleh anak-anak kita. Karena apa? Sekecil apapun perkembangan itu tetaplah perkembangan. Nah, yang berikutnya Mbak Diva, tips yang berikutnya, mari sama-sama kita respon keberagaman dan kita hilangkan stigma negatif untuk merayakan inklusivitas yang bukan hanya sekedar ilusi. Itu Mbak Diva. Baik Ibu Leli, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sudah banyak kita berdiskusi, berbincang terkait ABK ini dan juga sisi Ibu sebagai orang tua dan guru gitu ya terkait perkembangan anak ABK ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ibu Leli dan juga Tribuners yang sudah menyaksikan episode ini. Semoga diskusi ini bisa menjadi ilmu untuk para Tribuners yang ada di seluruh Indonesia, baik guru dan orang tua. Dan saya kembali ingatkan bahwa konten-konten edukasi Tribun News dan Sekolah EdTech dapat diakses di tribunnews.com dan juga dapat mengetahui lebih banyak terkait sekolah, bisa kunjungi link kita yang ada di video ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di EdTalk selanjutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.